Sejumlah peneliti di Tiongkok berhasil mengembangkan teknologi baterai baru yang berpotensi mengubah cara mobil listrik dalam menyimpan energi dengan menggunakan polimer organik mirip plastik untuk komponen katoda. Adapun desain baru ini menjanjikan sumber energi yang lebih mudah diperoleh dan lebih ringan dibandingkan baterai konvensional. Sejumlah peneliti di Tiongkok berhasil mengembangkan teknologi baterai baru yang berpotensi mengubah cara mobil listrik dalam menyimpan energi dengan menggunakan polimer organik mirip plastik untuk komponen katoda. Di mana desain baru ini menjanjikan sumber energi yang lebih mudah diperoleh dan lebih ringan dibandingkan baterai konvensional. Salah satu keunggulan dari baterai berbasis polimer adalah kemampuannya bekerja di rentang suhu yang sangat luas. Bahkan baterai tersebut terbukti tetap berfungsi di tengah suhu serendah minus 70 derajat Celcius hingga setinggi 80 derajat Celcius, yang berarti kendaraan listrik masih tetap menyala di kondisi sangat dingin maupun sangat panas tanpa kehilangan performa. Selain itu, tim peneliti juga telah membuat ponsel nyata dengan mencapai kerapatan energi sekitar 250 Wh per kilogram di level yang sebanding dengan baterai berteknologi tinggi pada mobil listrik saat ini. Seperti diketahui, pengguna material organik sering menghasilkan baterai berdaya rendah, namun kali ini, para ilmuwan justru menunjukkan baterai organik mampu bersaing dengan teknologi mapan. Meski demikian, teknologi ini masih berada di tahap prototipe yang sesuai dengan tren inovasi di industri otomotif 2026. Selain riset di baterai organik, berbagai produsen juga tengah mengembangkan teknologi baru seperti baterai solid state serta baterai sodium ion untuk meningkatkan performa dan efisiensi EV di masa depan. Berbagai sumber, IDX Channel. WhatsApp tengah mempersiapkan pembaruan yang telah lama dinanti oleh penggunanya dengan mengembangkan fitur penjadwalan pesan. Fitur baru WhatsApp ini dapat memungkinkan pengguna untuk mengirim chat secara otomatis sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditentukan. WhatsApp tengah mempersiapkan pembaruan yang telah lama dinanti oleh penggunanya dengan mengembangkan fitur penjadwalan pesan, di mana fitur baru aplikasi pesan singkat milik Meta tersebut dapat memungkinkan pengguna untuk mengirim chat secara otomatis sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Dilansir oleh WA Beta Info, jejak fitur pesan terjadwal ini ditemukan dalam 2 versi beta terbaru WhatsApp untuk iOS. Meski demikian, saat ini fitur WhatsApp tersebut masih dalam tahap pengembangan dan belum tersedia untuk diuji oleh pengguna beta, dikarenakan perusahaan masih menyempurnakan sistem sebelum dirilis ke publik. Seperti diketahui, selama ini WhatsApp belum menyediakan fitur penjadwalan pesan bawaan, terutama bagi para pengguna Android yang ingin mengirim pesan otomatis. Sedangkan bagi pengguna iOS, dapat memanfaatkan fitur otomatisasi melalui Apple Shortcuts yang dinilai lebih aman meski masih tergolong rumit. Nantinya, fitur ini akan muncul sebagai menu khusus di dalam opsi chat maupun obrolan. Meski belum terdapat jadwal resmi peluncuran, namun kemunculan pengatur pesan WhatsApp di versi beta menjadi sinyal kuat bahwa fitur ini tinggal menunggu waktu. Sebelumnya, WhatsApp juga dilaporkan tengah menyiapkan fitur baru yang akan memberi pengguna kontrol lebih besar untuk menentukan siapa saja yang ingin melihat pembaruan status. Berbagai sumber, IDX Channel. Amazon Web Services tengah mempercepat modernisasi operator telekomunikasi melalui cloud, kecerdasan buatan, dan jaringan 5G. Langkah ini dilakukan guna menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan layanan digital perusahaan. Amazon Web Services menegaskan komitmennya dalam strategi transformasi industri telekomunikasi melalui modernisasi infrastruktur IT dan jaringan berbasis cloud. Langkah ini dilakukan guna menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan layanan digital perusahaan. Chief Technologist Telekomunikasi Amazon Web Services Iswar Parulkar menilai nantinya pihak operator akan memiliki tantangan mirip dengan perusahaan besar lainnya, yaitu mengelola aplikasi dan sistem lama yang masih berjalan di lingkungan on-premise. Dengan beban kerja mencakup departemen IT berskala besar, infrastruktur warisan hingga aplikasi lama yang perlu diperbarui dari sisi data dan sistem. Tidak hanya itu, Amazon Web Services juga dapat membantu operator telekomunikasi dalam proses modernisasi dengan memigrasikan aplikasi tersebut ke cloud melalui arsitektur yang lebih modern, struktur data terbaru, hingga basis data yang dirancang khusus. Di mana beberapa aplikasi yang menjadi fokus modernisasi yaitu aplikasi yang masih menggunakan sistem berbasis VMware,
mainframe hingga platform lama seperti Sun Solaris yang diharapkan dapat mempermudah pembaruan serta pemeliharaan sistem. Sebelumnya, Amazon Web Services telah bekerjasama dengan AT&T di Amerika Utara untuk memigrasikan lebih dari 1.500 beban kerja, termasuk lebih dari 1.000 aplikasi VMware ke Amazon Web Services Outpost, di mana layanan tersebut mampu membuat infrastruktur cloud Amazon Web Service dapat dijalankan langsung pada pusat data pelanggan dengan teknologi yang sama seperti yang digunakan pada wilayah perusahaan. Berbagi sumber, IDEX Channel. Pemirsa, emiten perbankan digital PT Alobank Indonesia Tbk sukses mencatatkan pertumbuhan laba bersih mencapai 23% senilai 574 miliar rupiah di sepanjang tahun 2025. Di mana kenaikan laba bersih ini ditopang oleh kenaikan pendapatan bunga dan komisi perseroan. Emiten perbankan digital PT Alobank Indonesia Tbk sukses mencatatkan laba bersih mencapai 574 miliar rupiah atau tumbuh 23% secara tahunan di sepanjang tahun 2025. Di mana kenaikan laba ini ditopang pertumbuhan pendapatan bunga dan komisi di tengah kondisi makroekonomi yang masih menantang. Sementara itu, pendapatan operasional emiten berkode saham BBHI meningkat hingga 36% year on year menjadi 1,98 triliun rupiah. Dengan rincian pendapatan bunga bersih tumbuh 29% menjadi 1,44 triliun rupiah, sedangkan pendapatan berbasis biaya atau fee-based income juga melonjak 65% sebesar 543 miliar rupiah. Selain itu, dari sisi intermediasi, kredit yang disalurkan perseroan tembus 9,14 triliun rupiah pada akhir 2025 atau tumbuh dari tahun sebelumnya dengan kontribusi segmen retail dan wholesale. Meski demikian, pertumbuhan kredit tersebut masih relatif terbatas jika dibandingkan lonjakan dana pihak ketiga perusahaan. Adapun untuk segi permodalan bank juga tergolong sangat tebal dengan rasio kecukupan modal mencapai 74% atau jauh di atas ketentuan minimal regulator, termasuk ekuitas yang naik tipis 3% menjadi 7,50 triliun rupiah terutama ditopang akumulasi laba. Dengan modal yang besar dan basis nasabah diklaim telah menembus 14 juta, tantangan berikutnya bagi Alobank adalah menjaga kualitas pertumbuhan di masa depan. Berbagi sumber, IDEX Channel. Emiten konsumsi PT Sari Melati Kencana Tbk mendirikan anak usaha baru bernama PT Tradisi Baru Bakery atau PT TBBB pada tahun ini. Langkah pendirian usaha baru tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi diversifikasi bisnis perseroan. Corporate Sekretari PT Sari Melati Kencana Tbk, Andromeda Hermawan Tristanto menyampaikan bahwa pembentukan entitas baru ini merupakan langkah strategis perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha serta keberlanjutan bisnis jangka panjang di bidang penyediaan akomodasi, penyediaan makan minum, serta perdagangan eceran roti dan kue. Sementara itu, dalam struktur kepemilikan, emiten berkode saham PZZA akan menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi 55,5% senilai 8,325 miliar rupiah. Kemudian sisanya dimiliki oleh sejumlah entitas dan individu, termasuk PT Jumi Sari Kenco sebesar 20%, PT Sri Boga Raturaya 10%, serta beberapa pemegang saham lainnya dengan porsi di bawah 3%.